Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan bagi kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada Bapak Hari Azhari MAG yang saya hormati beserta jajaran staf, para pembimbing observasi. Izinkan kami melaporkan hasil observasi dari Kampung Adat Kesepuhan Sirna Resmi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ruli Pirizki sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ainur Anissa. Perkenalkan, nama saya Galuh Nugraha Putra. Perkenalkan, saya Marina Firdayanti. Perkenalkan, nama saya Dinda Septiana. Perkenalkan, nama saya Salman Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Indra Murti. Perkenalkan, nama saya Paujan Salahuddin. Dan perkenalkan, nama saya Bella Milia. Izinkan saya melaporkan hasil observasi. Kami di sini perwakilan dari kelompok 4 ingin melaporkan hasil observasi dari Kampung Adat Kesepuhan Sirna Resmi. Lanjut kepada poin yang utama, yaitu pembahasan yang akan dibawakan oleh Saudara Paujan yang bertema tinjauan historis Kampung Adat Kesepuhan, sistem nilai, dan pandangan hidup adat Kampung Sirna Resmi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman di dalam berbagai aspek kehidupan. Bukti nyata adanya kemajemukan tersebut terlihat dalam keberagaman budaya di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebudayaan merupakan hasil cipta rasa karsa manusia yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak memiliki kebudayaan. Sebaliknya, tidak akan ada kebudayaan tanpa adanya masyarakat. Hal ini berarti begitu besar kaitan antara kebudayaan dengan masyarakat. Asal kata penamaan dari Sirna Resmi, dikabarkan pada pergantian antara masa Orde Lama ke Orde Baru dilakukan acara serah tahun yang bertempat-tempat di kampung tersebut. Maka kampung tersebut dinamakan Sirna Resmi. Kesepuhan Sirna Resmi, Cipta Gelar, dan Cipta Mulia adalah perkampungan adat yang terletak di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Abah Asep Nugraha merupakan pemangku adat di Kesepuhan Sirna Resmi. Masyarakat Kesepuhan Sirna Resmi menggambarkan asal muasal leluhur mereka yang ada kaitannya dengan prosesi ritual adat dalam kegiatan perladangan. Sebelum kegiatan berladang dan sesudah, syukuran panen para sesepuh adat, perangkat, dan pemimpin kesepuhan melakukan ritual ngembang atau ziarah kubur ke beberapa kuburan leluhur mereka. Perkampungan dengan komunitas masyarakat adat ini merupakan salah satu masyarakat adat yang melakukan kehidupan sehari-harinya berdasarkan aturan adat. Setiap pelanggaran terhadap aturan adat akan mengakibatkan bencana atau kabendon. Sejak tahun 2002 sampai akhir tahun 2010, kesepuhan terbagi menjadi 3, yaitu Kesepuhan Cipta Gelar yang dipimpin oleh Abah Uki Sukriyana Rakasiwi, Kesepuhan Sirna Resmi yang dipimpin oleh Abah Asep Nugraha, Kesepuhan Cipta Mulia yang dipimpin oleh Abah E. Suhendri Wijaya. Sistem kepercayaan. Masyarakat Kesepuhan merupakan masyarakat adat yang masih teguh memegang dan menjalankan tradisi leluhur dengan pengawasan Abah selaku tetunggul Kesepuhan. Penduduk Kesepuhan merupakan pemeluk agama yang taat, namun dalam kehidupannya sehari-hari diwarnai oleh kepercayaan yang bersifat mitos dan animisme. Mereka masih mempertahankan kepercayaan leluhur seperti bakar kemenyan, memberi sesajen, upacara-upacara adat,
serta memasang tolak bala di pintu dan kepercayaan leluhur lainnya. Tatali Paranti Karuhun. Hal ini terlihat dari kehidupan masyarakatnya yang memegang tradisi adat atau tetekon, terutama dalam hal bercocok tanam yang harus sesuai dengan aturan adat yang ditentukan oleh pemangku adat. Sistem nilai dan pandangan hidup. Sara, nagara, dan mukaha adalah falsafah hidup agar manusia bisa menjalani kehidupan. Sara adalah yang hulu ka hukum atau berpegang pada aturan. Nagara artinya nunjang ka nagara atau taat pada negara, dan mukaha artinya mufakat jeung balarea atau hidup bersama. Makna kontekstualitas adalah bahwa setiap kesepuhan di Kesatuan Adat Banten Kidul harus senantiasa taat pada aturan hukum, baik hukum adat maupun hukum pemerintah. Selanjutnya, dalam upaya mencapai ketertiban dan keselarasan hidup manusia, warga Kasepuhan harus menyelaraskan ucapan, tingkah laku, dan tekad atau ucap lampah kalawan tekad. Komunikasi keagamaan. Di Kasepuhan Cipta Mulya dan Sinar Resmi terdapat satu masjid jami yang digunakan untuk sholat berjamaah dan pengajian rutinan. Menurut keterangan komunikasi keagamaan berupa pengajian ini rutin dilakukan setidaknya seminggu sekali, yaitu pada hari Jumat sore. Selain untuk masyarakat dewasa, di Kasepuhan Sinar Resmi juga terdapat PAUD sebagai sarana mengaji anak-anak untuk kegiatan keagamaan lainnya. Sama halnya dengan yang dilakukan masyarakat muslim lainnya, seperti tahlil jika ada orang yang meninggal, rajaban, muludan, yang bahkan dalam pelaksanaannya sering kali mengundang mubalik atau ustadz untuk berceramah. Upacara keagamaan. Berikut adalah sistem kepercayaan berupa kegiatan ritual yang biasa dilakukan di kampung adat Kasepuhan Sinar Resmi. Ritual opat belasan. Ritual opat belasan biasa dilakukan setiap tanggal 13 malam 14 dalam kalender Islam. Ritual kepercayaan lainnya, yang pertama sedekah mulut, sedekah ruah, prah-prahan, nyimur, beberes bengkong, ritual ronggokan, dan yang terakhir serentahun. Serentahun merupakan puncak dari tradisi dari seluruh rangkaian kegiatan pertanian yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka menghormati leluhur dan Dewi Sri Pohaci dengan segala bentuk ritual dan pertunjukan kebudayaan warga Kasepuhan dan kesenian yang sangat dukun atau lama sama kesenian modern. Padi dibawa, diarak, dan diiringi oleh orang untuk kemudian disimpan di lumbung komunal yakni Leit Cijimat. Terima kasih kepada Saudara Fauzan yang telah memberikan atau melaporkan hasil observasi materi dari adat Kasepuhan Sinar Resmi. Lanjut kepada materi yang kedua, yaitu sistem kemasyarakatan dan sistem pengetahuan kampung adat Kasepuhan Sinar Resmi yang akan disampaikan oleh Saudara Bella. Waktu dan tempat kami persilakan. Masuk ke dalam sistem kekerabatan di kampung adat Kasepuhan Sinar Resmi sama dengan sistem kekerabatan yang ada di suku Sunda, yaitu sangat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, adat yang diteruskan secara turun-temurun. Yang kedua, agama Islam yang sudah lama dianut oleh sebagian besar orang Sunda. Akibatnya, sangat sulit untuk memisahkan mana adat dan mana agama. Sebab, kedua unsur itu terjalin erat menjadi kebudayaan orang Sunda. Dalam perkawinan misalnya, dilakukan secara adat dan secara agama Islam. Sistem pemilihan jodoh tidak terikat oleh sistem tertentu, tetapi ya pasti perkawinan di dalam keluarga Bati itu dilarang. Bentuk keluarga yang terpenting di tanah Sunda ialah keluarga Bati atau yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga Bati merupakan tempat paling aman bagi anggotanya di tengah hubungan kerabatnya yang lebih besar dan di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan keluarga Bati di desa-desa masih relatif kompak. Selanjutnya masuk ke dalam lembaga adat di Kasepuhan Sinar Resmi. Lembaga adat di Kasepuhan Sinar Resmi mengacu pada aturan-aturan warisan leluhurnya yang terkristalkan dalam lembaga adat yang disebut Kasepuhan. Struktur organisasi lembaga adat Kasepuhan tergambarkan dalam hierarki yang didasarkan pada penguasaan tentang adat istiadat setempat. Hierarki tersebut terdiri atas ketua adat, bari sesepuh, dan warga.
Selanjutnya, masyarakat juga menjunjung tinggi hukum dan peraturan negara. Seringkali mengelulukan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aturan hukum tertinggi di negara Indonesia. Maka dari itu, aturan hukum adat di Sinar Resmi juga mengacu pada aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya yang tercermin pada pemakaian ikat kepala bagi kaum laki-laki. Ikat kepala menggunakan kain segi empat yang menggunakan lambang dari 4 arah mata angin. Kain dilipat menjadi bentuk segitiga, melambangkan 3 hukum: adat, negara, dan agama. Sebagai seorang pemimpin adat yang berkarisma, tentunya Abah memiliki strategi-strategi tertentu untuk melanggengkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat kepadanya. Berdasarkan itulah, diperlukan adanya suatu stimulus dari pemimpin yang dapat terus dipertahankan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan. Selanjutnya mengenai sistem kesatuan hidup. Gotong royong merupakan salah satu pengamalan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Selain itu, kegiatan gotong royong juga menjadi bagian dari manusia sebagai makhluk sosial. Sebab, dalam praktiknya manusia tidak bisa hidup sendirian, karena ia akan selalu membutuhkan bantuan orang lain sekecil apapun. Begitupun dengan warga masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi. Di sana mereka menggunakan gotong royong sebagai salah satu falsafah atau pandangan hidup yang digunakan. Banyak hal yang biasanya digunakan dengan gotong royong, misalnya dalam pembangunan rumah. Selanjutnya, mengenai sistem pengetahuan. Berbicara mengenai Kasepuhan Sinar Resmi, yang terbayang pasti desanya yang sejuk, penduduknya yang ramah, dan patuh adat istiadat. Ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat adat Kasepuhan, yaitu bertani, yang merupakan mata pencarian pokok masyarakat kampung adat Sinar Resmi. Dari pertanian ini dihasilkan beragam jenis padi yang jumlahnya mencapai 68 jenis. Kemudian, untuk waktu, ruang, dan bilangan, masyarakat kampung adat Sinar Resmi terbiasa menggunakan penanggalan pada tahun Hijriah dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, acara-acara yang biasa digelar di sana selalu bertepatan dengan tanggal atau bulan yang ada dalam tahun Hijriah. Keyakinan masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi bahwa bumi diibaratkan sebagai makhluk hidup yang mana ketika akan mengelola lahan perlu meminta izin terlebih dahulu melalui upacara adat. Bintang yang dijadikan acuan dasar dalam pertanian di sana yaitu bintang Kerti dan Kidang. Tanggal Kerti kana besi, tanggal Kidang turun kujang. Kujang artinya masyarakat sudah harus mempersiapkan alat-alat pertanian seperti sabit, pacul, garpu, dan sebagainya. Kidang ngarangsang ti wetan, Kerti ngarangsang ti kulon atau Kidang Kerti paharep-harep. Merupakan musim panas yang lama dan tanda untuk membakar ranting dan daun-daun di huma ngahuru. Kerti mudun matang mencrang di tengah langit saat gesek menanam padi di huma sudah tiba. Kidang medang turun kungkang artinya tanda akan ada hama dan penyakit yang dapat menyerang tanaman padi. Kidang dan Kerti kakulon yang berarti musim hujan akan tiba, dan padi sebagai makanan pokok masyarakat Kasepuhan disimbolkan sebagai Dewi Sri Ibu atau Dewi Sri Pohaci sesuai dengan aturan adat. Padi pada dasarnya tidak boleh diperjualbelikan, khususnya dalam bentuk beras. Menurut filosofi masyarakat Kasepuhan, padi itu seperti seorang ibu, sehingga bila menjualnya sama dengan menjual diri atau lacur. Padi juga tidak boleh dimasak menggunakan kompor minyak atau kompor gas. Padi harus dimasak menggunakan kayu bakar. Kegiatan menumbuk padi juga tidak boleh menggunakan mesin, tetapi harus menggunakan halu ditumbuk di dalam lisung. Selanjutnya, perilaku antar sesama masyarakat. Masyarakat di kawasan inilah masyarakat Kasepuhan yang mana masih setia menjunjung tinggi adat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam relasi antar manusia dan alam. Masyarakat kawasan ini bersentuhan langsung dengan kawasan Taman Nasional karena lahan mata pencarian mereka umumnya berada di kawasan yang sehingga rentan konflik dengan pengelola Taman Nasional. Ya, terima kasih kepada Saudara Bella yang telah menyampaikan hasil observasi dari materi yang kedua. Lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu bahasa dan kesenian yang akan disampaikan oleh Saudara Indira. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, dimulai dari bahasa. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Nah, bentuk dari bahasa itu beragam, namun yang digunakan oleh masyarakat
dua, yaitu lisan dan tulisan. Pertama ada lisan. Lisan menjadi salah satu alternatif dalam berkomunikasi. Di kampung adat Kesepuhan Sinar Resmi sendiri, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari ialah bahasa Sunda. Hal itu disampaikan oleh salah satu warga yang kami wawancarai secara langsung di kampung adat Sinar Resmi. Yang kedua yaitu tulisan. Tulisan pada adat tradisi kampung Kesepuhan Sinar Resmi sendiri terkenal menggunakan tulisan Jawa kuno atau disebut juga aksara Kawi. Nah, aksara Jawa kuno sendiri merupakan turunan aksara Brahmi historis yang digunakan di wilayah Asia Tenggara Maritim sekitar abad 8 atau hingga abad 16 Masehi. Seiring berjalannya waktu, masyarakat kampung adat Kesepuhan Sinar Resmi sudah banyak yang menggunakan tulisan Latin dalam kesehariannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kesenian. Seni Lais atau Lais dari Kesepuhan Sinar Resmi. Kesenian Lais diambil dari nama seorang yang sangat terampil dalam memanjat pohon kelapa yang bernama Laisan, yang sehari-hari dipanggil Pak Lais. Atraksi yang ditontonkan mula-mula pelais memanjat bambu lalu pindah ke tambang sambil menari-nari dan berputar di udara tanpa menggunakan sabuk pengaman. Sambil diiringi tetabuhan seperti dog-dog, gendang, kempul, dan trompet. Kesenian ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kemudian, kesenian ini merupakan sebuah kesenian pertunjukan akrobatik dalam seutas tali sepanjang 6 meter yang dibentangkan dan dikaitkan di antara dua buah bambu dengan ketinggian 12-13 meter. Kesenian Lais diambil dari nama seorang yang terampil memanjat kelapa. Kemudian, ada Lais dan atau Laes. Lais merupakan suatu jenis pertunjukan rakyat di Jawa Barat yang mirip dengan akrobat, tetapi karena kegiatan apapun dalam masyarakat Sunda tradisional ini selalu tidak lepas dari kepercayaan penduduknya, maka keterampilan akrobatik yang dilakukan oleh pemain-pemain Lais itu pun dipercaya mendapat bantuan gaib. Selain itu, tentu saja Lais juga diberi nafas seni dengan dimasukkannya tetabuhan dan dilantunkannya lagu-lagu selama pertunjukan. Kemudian ada cara penyajian Lais yang dilakukan dengan terlebih dahulu memancangkan dua lenjer atau batang awi gombong bambu berbumbung besar di tanah serta merentangkan tali tambang pada kedua ujung bambu tersebut. Tali tambang kemudian diikatkan pada kedua ujung bambu yang dipancangkan tersebut, lalu tetabuhan pun dibunyikan sebagai pembukaan juga sebagai pemberitahuan bahwa permainan akan segera dimulai. Hal ini dilakukan untuk mengundang penonton dan sebagai pemanasan suasana. Nah, ketika permainan dimulai, sang dukun atau pawang Lais pun siap dengan perlengkapan upacaranya, yaitu sesajen dan kedupaan atau kukusan. Bersamaan dengan bunyi ketabuhan, dikabarlah kemenyan dalam kedupaan tadi serta mantra-mantra pun dibacakan. Upacara ini dimaksudkan agar si pemain Lais diberi kekuatan, kelincahan, keterampilan, serta keselamatan di dalam permainannya. Dan selanjutnya ada, pada saat itu terjadilah percakapan antara pemain Lais dan pawangnya. Percakapannya yaitu, pawang, rek mana nu geulis, mau kemana cantik. Kemudian si Lais, apa rek ulin, kan mau main. Terus pawang, nyandak naon, membawa apa? Si Lais, iya payung bisi panas jeung dugan bisi halep-hab. Artinya ini payung kalau kepanasan dan kelapa muda kalau kehausan. Lalu pawang, pek atuh geura amengan, silahkan kalau mau main. Lanjut, sambil menari lagi, si Lais terus mendekati tiang bambu lalu dengan cekatan memanjat tiang bambu tersebut seperti seekor kera. Cara memanjatnya yaitu dengan tidak merapatkan tubuh ke batang bambu, melainkan dengan menggunakan tangan dan kakinya. Kemudian setelah itu ke pertunjukan. Pertunjukan Lais memakan waktu setengah hari atau bahkan sehari penuh, tergantung kepada yang mengundangnya. Waditra yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan Lais sama dengan waditra yang digunakan dalam kendang penca, tetapi ditambah dengan dog-dog dan angklung. Para pemain Lais terdiri dari laki-laki yang sudah dewasa sebanyak 6 orang, yaitu 1 orang pemain Lais, 1 orang pemain pawang yang kadang-kadang merangkap menjadi pimpinan Lais, dan yang lainnya adalah para penabuh. Pemain Lais ini diturunkan oleh keluarga setiap generasi penerusnya. Alat-alat
adatnya terdiri dari angklung dan jipeng. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Indira yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Lanjut kepada materi yang keempat, yaitu sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi dan sistem peralatan hidup yang akan disampaikan oleh Saudara Salma. Saya persilakan waktu dan tempat kepada Saudara Salma. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi. Mata pencarian sebagian besar masyarakat yang tinggal di kampung adat Kesepuhan Sinaresmi ialah bertani. Hal ini dikarenakan ada banyak jumlah lahan yang tersedia di sekitar kampung adat Kesepuhan Sinaresmi. Dan juga bertani merupakan kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Penanaman padi dilakukan di lahan kering atau huma, kemudian dapat dilanjutkan dengan penanaman padi di sawah. Hal ini dikarenakan huma merupakan sistem pertanian warisan leluhur yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dalam melakukan kegiatan pertanian, khususnya tanaman padi, baik di huma maupun di sawah, terdapat berbagai profesi yang disesuaikan dengan aturan adat yang berlaku, mulai dari mempersiapkan lahan sampai dengan setelah masa panen. Selalu diikuti dengan upacara ritual adat yang sudah sejak dahulu dilaksanakan oleh masyarakat Kesepuhan. Tanaman padi sebagai komoditi utama berdasarkan aturan adat yang berlaku di Kesepuhan tidak diperbolehkan untuk dijual dan hanya digunakan untuk kebutuhan pangan rumah tangga. Tanaman padi juga hanya dipanen dalam 1 tahun sekali. Produktivitas tanaman padi pada rumah tangga masyarakat Kesepuhan Sinaresmi di Kampung Cimapak yaitu 130 kocong atau 455 kg per musim panen. Selain menanam padi, masyarakat Kesepuhan juga menanam komoditi tambahan untuk mendukung kegiatan pertanian. Melalui sistem tumpang sari, masyarakat menanam tanaman seperti palawija, jagung, singkong, dan ubi. Buah-buahan seperti pisang dan alpukat, sayur-sayuran seperti kacang panjang, tomat, timun, dan buncis, dan lainnya. Sistem pengairan dikelola secara bersama-sama antar rumah tangga dan memiliki kepengurusan sendiri yang disebut manintim. Sistem pengairan ini disebut solokan yang berbentuk seperti parit dengan ukuran lebih 100 cm kali 60 cm, di mana air yang mengalir bersumber dari Sungai Cikaret. Hasil pertanian sebagai besar dimanfaatkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sedikit biasanya yang diperjualbelikan. Secara sosial ekonomi, selain bertani, masyarakat kampung adat Kesepuhan Sinaresmi memiliki mata pencarian sebagai petani, pemilik lahan, peternak, pedagang, guru, pekerja proyek, dan ibu rumah tangga. Lanjut, sistem peralatan hidup, tempat berlindung dan perumahan. Bentuk rumah masyarakat Kesepuhan Sinaresmi pada umumnya adalah rumah panggung, yaitu rumah berkolong dengan menggunakan pondasi umpak. Tinggi umpak dari permukaan tanah kurang lebih dari 40 sampai 60 cm. Kolong di bawah lantai rumah dipakai untuk berbagai keperluan seperti menyimpan kayu bakar, gudang, bahan bangunan, kandang ayam, itik, dan lain-lain. Masyarakat Kesepuhan Sinaresmi mengenal 3 jenis umpak, yaitu bentuk utuh bulat, yaitu batu alam yang diambil dari sungai bekas letusan gunung pada masa lampau, biasa dipakai untuk alas kaki golodog. Bentuk lesung atau lisung yaitu batu berbentuk balok yang berdiri tegak dengan permukaan pada sisi alas lebih kecil daripada permukaan sisi bawah. Banyak dipakai pada rumah dan leit. Bentuk kubus balok yaitu batu berbentuk kubus ditegakkan dengan sisi-sisi atas dan bawah sama besar. Terima kasih kepada Saudara Salma yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Mungkin lanjut kepada sesi pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Ayunur Anissa dari kelompok 4. Izin bertanya, leit sijimat merupakan leit utama yang berisikan hasil panen yang dikumpulkan dari masing-masing kepala keluarga. Dari satu keluarga itu berapa
totalan jumlah yang dikumpulkan dan dipergunakan untuk apa hasil tersebut. Baik, saya akan jawab. Untuk masing-masing per keluarga itu ada 5 pocong dan dipergunakan untuk hari besar dan cadangan untuk anak. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Baik, perkenalkan nama saya Galuh. Saya akan memberikan pertanyaan. Bagaimana sistem kepemimpinan yang digunakan di kampung adat Kesepuhan Sinar Resmi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Galuh. Bagaimana sistem Saya ulang pertanyaannya. Bagaimana sistem kepemimpinan yang digunakan di kesepuhan kampung adat di adat kesepuhan Sinar Resmi? Bagaimana sistem kepemimpinan yang digunakan di kampung adat kesepuhan Sinar Resmi dan bagaimana aturan penggantian seorang kepemimpinannya? Kesepuhan Sinar Resmi secara turun temurun dan bagaimana apa bedanya? Aturan pergantian kepemimpinannya. Kepemimpinannya dimulai dari si abah kepada anaknya. Jika si abah tidak memiliki anak laki-laki dari si istri pertama, maka si abah harus menikah lagi supaya mendapatkan anak laki-laki. Jadi seperti itulah sistem keturunannya. Bisa nyandung berarti ya? Iya. Bisa nyandung, poligami. Mungkin ada yang menambahkan dari jawaban begitu ataupun ada yang bertanya lagi? Dari Dinda. Dari Dinda, silakan. Saya mau bertanya. Kenalkan, nama saya Dinda Septiana. Pertanyaan saya, apa yang menjadi acuan pertanian padi dimulai? Bagaimana mekanismenya? Izin menjawab. Acuan penanaman padi itu dilihat berdasarkan bintang. Ada 2 bintang yang dilihat di sana. Yang pertama bintang Kerti dan Kidang. Mereka warga masyarakat Kesepuhan adat Sinar Resmi itu percaya bahwa bintang merupakan makhluk yang sangat patuh, lebih patuh daripada manusia kepada Tuhannya. Maka dari itu mereka lebih mempercayai bintang dibandingkan dengan manusia. Untuk mekanismenya sendiri, bintang Kerti, Kidang Kerti itu merupakan bisa jadi berbeda, bisa jadi sama. Contohnya bintang Kidang Kerti pahareup-hareup merupakan musim panas yang lama dan tanda untuk membakar ranting dan daun-daun di humang ngahuru. Kerti mudun matang mencrang di tengah langit saat ngesek menanam padi di humah sudah tiba. Artinya bintang Kerti mudun merupakan awal mula dari penanaman padi ngesek gitu. Ini sebenarnya sih gitu teh, lamun awal mula madi teh. Ada yang mau Ngesek. bertanya lagi? Ada saya mau tanya. Oh, silakan. Silakan. Bagaimana cara penyajian pertunjukan Lais dalam kesenian? Makasih. Baik, izin menjawab. Terkait cara penyajian pertunjukan Lais itu, pertama-tama kita memancangkan dua lenjer atau batang bambu berbumbu besar atau awi gombong di tanah serta merentangkan tali tambang pada kedua ujung bambu tersebut. Kemudian tali tambang itu diikatkan pada kedua ujung bambu yang dipancangkan. Lalu ketabuhan pun dibunyikan sebagai pembukaan juga sebagai pemberitahuan bahwa permainan akan segera dimulai. Berarti bambu jeung bambu ditalikeun berarti gitunya. Dikaitkan. Iya. Sama dengan sirkus atau tidak? Sama kan tadi disebutkan ada akrobat seperti Oh, akrobat. berarti bisa termasuk ke dalam sirkus berarti. Istilah lainnya sih. Istilah lain. Maksudnya, Lebih modern, sirkus. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan. Cukup. izin menambahkan untuk tadi senjata tradisional yang digunakan masyarakat di sana belum Oh, ditambahkan. ya. Senjatanya ada kujang, bedog, ketam, baliung, congkrang, balincong, sulimat, arit, bajra dan gada, dan satu lagi gacok. Sekian. Oh, siap. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berdiskusi di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah
ataupun cara pembawaan ataupun laporan yang kurang efektif atau kurang bagus, mohon maaf. Bila ada kaca yang pecah jangan disimpan di laci, bila ada kata yang salah jangan sampai disimpan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.